Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar PKN dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini timbul sebuah pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara yang terdapat pada pasal 26. Jadi warga negara bukan hanya warga yang asli dari masyarakat Indonesia itu sendiri, tetapi bisa saja masyarakat yang masuk dari luar negeri tetapi sudah disahkan oleh undang-undang. Kemudian kedudukan warga negara dalam negara. Adapun kedudukan warga negara dalam negara, yaitu hubungan dan kedudukan warga negara bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negara yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara tetapi bukan hanya warga negara dan negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Kemudian di sini kita lanjut makna hak warga negara. Jadi apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Yaitu seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Adapun menurut Jimmy Asidik, makna hak warga negara terbagi atas dua, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Lalu apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Yaitu hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang dimana contohnya hak-hak sebagai warga negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27 hingga pasal 34. Kemudian selanjutnya hak hukum. Tadi ada hak konstitusional, yaitu hak hukum, yaitu suatu hak yang timbul berdasarkan jaminan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian penentuan warga negara. Di sini asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu asas ius soli atau asas atas negeri atau tanahnya. Kemudian asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Kemudian asas sanguinis, artinya memang berdarah Indonesia. Kemudian asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Kemudian asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yaitu asas persamaan hukum dan asas persamaan derajat berasumsi. Kita lanjut saja. Asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi, yaitu negara memiliki wewenang untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut. Jadi dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara lain dan menentukan kewarganegaranya. Kemudian selanjutnya makna kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi salah satu bentuk perwujudan kewajiban warga negara yaitu membela negaranya yang ditinggalkan. Kemudian pelanggaran hak dan kewajiban. Di sini kita masuk kepada materi pelanggaran ya, yang tadinya ada makna hak warga negara, kemudian makna kewajiban warga negara. Kalau materi selanjutnya ini kita masuk kepada pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Kemudian pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun contohnya di sini terhadap pelanggaran hak warga negara yaitu tidak mendapatkan persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, tidak mendapatkan kesempatan memilih, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan pendidikan, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku,
tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak mendapatkan layanan hukum, pembatasan hak politik, dan pembungkaman pers. Kemudian contoh dari pengingkaran kewajiban yaitu contohnya tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, melanggar aturan yang berlaku, tidak ikut mempertahankan negara, berperilaku anarkis, yaitu seperti berperilaku semena-mena terhadap masyarakat, tidak menjaga kesatuan, mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, dan melanggar hak asasi manusia. Adapun karakteristik warga negara yang demokrat yaitu rasa terhormat dan tanggung jawab. Yang kedua, bersikap kritis. Ketiga, membuka diskusi dan dialog. Keempat, bersikap terbuka. 5, rasional. 6, adil. 7, jujur. Jadi itu merupakan salah satu karakteristik warga negara yang berdemokrat. Oke, itulah tadi materi yang kita hari ini terkait dengan pembelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.